Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Indonesia hari ini. Anak-anak yang tidak vaksin tidak. Berita pertama, seorang siswi bernama Intan Wulandari dikeluarkan dari ruangan kelasnya karena belum vaksin di SD Negeri 2 Tawarote Bota, Desa Baruga, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Ia tidak diizinkan mengikuti tryout oleh oknum guru di sekolah tersebut pada Senin 21 Maret 2022. Dikutip dari tribunnews.sultra.com pada Jumat 25 Maret 2022, oknum guru itu berinisial JU. Detik-detik siswi kelas 6 SD tersebut saat dikeluarkan sempat direkam sendiri oleh JU. Menurut orang tua Intan Firman, anaknya tidak bisa ikut ujian dan harus dikeluarkan dari ruang kelas karena belum vaksin. Ia sempat tidak percaya lalu meminta JU untuk mengirimkan video sebagai bukti. JU selanjutnya merekam saat ia menyuruh Intan keluar dari ruangan kelas. Kemudian video itu dikirimkan ke orang tua Intan. Oleh orang tua Intan, video itu diunggah ke media sosial Facebooknya. Firman mengaku setelah kejadian itu anaknya belum masuk sekolah. Ia juga mengaku menangis melihat video tersebut. Bahkan Firman tidak bisa tidur selama 3 malam mengingat anaknya dikeluarkan dari ruang kelas gara-gara belum vaksin. Ia berharap agar anaknya kembali bersekolah. Berita kedua, beberapa waktu lalu beredar video di media sosial Instagram, seorang remaja perempuan mendorong kakek hingga terjatuh ke semak-semak. Dilansir dari channel YouTube Tribun Sumsel, dalam video tersebut, terlihat sekelompok remaja perempuan dan seorang kakek mengenakan kemeja biru yang sedang berbicara pada Kamis 24 Maret 2022. Namun tiba-tiba seorang remaja perempuan mendorong sang kakek hingga jatuh terperosok ke semak-semak. Kemudian sekelompok remaja tersebut berlarian meninggalkan kakek sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah postingan tersebut beredar, diketahui kejadian remaja perempuan dorong kakek ini diketahui terjadi di Desa Tihang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Dikutip dari akun Instagram @perawat_peduli_Palembang, pihak kepolisian sektor Kecamatan Lengkiti beserta perangkat desa setempat sudah melakukan mediasi antara para remaja perempuan dan kakek yang bernama M. Silih. Para remaja perempuan tersebut akhirnya meminta maaf kepada kakek M. Silih dengan disaksikan pihak keluarga dan pihak terkait. Berita ketiga, Polda Metro Jaya menangkap Great Sites alias Dea OnlyFans di Kota Malang, Jawa Timur pada Kamis 24 Maret 2022 kemarin. Diketahui Dea kerap mengunggah dan menjual konten berbau pornografi. Manajer Dea yang baru mengetahui kabar penangkapan ini pun enggan untuk berkomentar. Dikutip dari wartakotalive.com, wanita berusia 24 tahun itu bernama asli Gusti Ayu Dewanti. Manajer Dea, Didi, mengatakan bahwa baru mengetahui penangkapan itu pada Jumat 25 Maret 2022 pagi. Adapun Didi mengaku sudah beberapa hari ini tidak berkontak dengan Dea. Kini Didi enggan berkomentar terkait konten pornografi yang kerap diunggah Dea di OnlyFans. Didi juga masih belum tahu apakah akan memberi pendampingan hukum terhadap Dea. Sementara itu, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Auliansyah Lubis menampik menangkap Dea lantaran video podcast dengan Deddy Kobuzer viral. Auliansyah menjelaskan penangkapan terhadap Dea berawal dari patroli cyber. Auliansyah juga menuturkan saat ini pihaknya belum dapat merinci penangkapan dan masih enggan mengungkap berapa pelaku yang diamankan. Berita keempat, ramai sebuah video memperlihatkan modus di balik badut Upin Ipin yang berjalan sempoyongan. Video tersebut kemudian diunggah oleh @warung jurnalis di Instagram. Menurut informasi yang beredar, peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam video tersebut terlihat seseorang memakai busana badut Upin Ipin. Ia terlihat sedang berjalan kaki dengan sempoyongan di pinggir jalan. Sontak hal itu mengundang rasa simpatik dari banyak orang, hingga beberapa orang memberinya uang karena rasa kasihan. Namun fakta mengejutkan terungkap, ternyata itu hanya modus yang dilakukan segelintir oknum untuk mencuri simpatik masyarakat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang, Singgih Indri Pranggana, membenarkan hal tersebut. Fenomena boneka Upin Ipin membuat petugas mendekati salah satu oknum karena rasa iba. Setelah salah satu oknum sudah dimintai keterangan, pihaknya pun melakukan pengejaran terhadap oknum lainnya dan berhasil diamankan pada sore hari pada Minggu 20 Maret 2022. Ternyata para oknum sudah terorganisir dan memiliki koordinator. Bahkan mereka pun berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menipu dengan kedok menjual rasa iba.
Berita kelima, kasus pembunuhan buruh di Cikarang yang bernama Iska Nurrohmah akhirnya terungkap. Tim gabungan Satreskrim Polres Metro Bekasi dan Ditreskrim Mumpolda Metro Jaya berhasil mengamankan 2 dari 3 sosok pelaku pembacokan. 2 pelaku berhasil diringkus 1 hari setelah pembunuhan terjadi dan 1 lainnya masih dalam pengejaran. Dikutip dari tribunbekasi.com, sosok pelaku yang telah ditangkap ialah N dan MR. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Gideon Arif Setiawan. Kapolres menegaskan para pelaku yang ditangkap akan dihukum setimpal. Sementara itu, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Bekasi Ibtu Igede Bafus Ariska mengatakan polisi berhasil mengumpulkan informasi dengan bukti CCTV. Pembacokan itu terjadi berawal dari niat ketiga pelaku yang mencari musuh untuk tawuran. Namun aksinya gagal karena dibubarkan oleh tim patroli presisi. Setelah gagal tawuran, para pelaku mencari korban secara acak untuk dibegal. Mereka kemudian melihat korban sedang berjalan sendiri menuju tempat kerja pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku N sebagai eksekutor, sementara MR yang mengendarai sepeda motor. Selain melakukan aksi pembunuhan, pelaku N juga teridentifikasi beberapa kali melakukan aksi tawuran dan pembegalan. Selain menangkap 2 pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti sebilah celurit dan HP milik pelaku. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.